Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Putri Cahaya Widayati, mahasiswi semester 4 dari STIMIK Tulus Cendekia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi manusia dan komputer atau IMK. Apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Selanjutnya, konsistensi interaksi manusia dan komputer. 1. Konsistensi internal. Artinya, penggunaan yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah, simbol, posisi objek, kotak dialog, dan lain-lain dalam sebuah aplikasi yang diberikan. Aturan-aturan yang harus diaplikasikan secara konsisten pada semua elemen dalam sistem perangkat lunak atau software khusus manapun. 2. Konsistensi eksternal, yaitu konsisten antara perangkat lunak pada jalur yang diberikan, Exynos dan PC. Poin selanjutnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Perencanaan seharusnya menganalisis terminologi dan metode dari tipe kerja, potensi pengguna, dan berusaha untuk menjadikan semuanya ini menjadi desain perangkat lunak. Sebagai contoh, sebagian besar program word processor mencoba untuk membuat tampilan ini layaknya seperti keinginan penggunaan dalam mencetak dokumen. Apa sih word processor itu? Word processor adalah jenis aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen. Poin selanjutnya adalah kontrol dan fleksibilitas. Desain seharusnya dapat memenuhi semua kebutuhan dari pengguna, mulai dari amatir sampai yang profesional. Kebanyakan sistem yang modern, pengguna dapat menukar aplikasi yang berbeda. Contoh dari word processor ke grafik dan kembali lagi tanpa ada pengurangan dengan aplikasi yang digunakan user lain. Jika memungkinkan, pengguna seharusnya dapat menyesuaikan antarmuka untuk mencocokkan gaya kerja mereka sendiri di tingkat mahir. Ini adalah contoh dari word processor ke grafik dan kembali lagi tanpa adanya pengurangan. Poin selanjutnya adalah susunan eksplisit dari antarmuka. Antarmuka seharusnya tetap sederhana dan tidak terlalu kelebihan. Dengan banyaknya fitur-fitur dan fungsi-fungsi pada setiap saat, sebagai contoh, dari menu perintah mengindikasi bahwa fungsi-fungsi itu tersebut untuk para pengguna setiap saat. Poin selanjutnya ada umpan balik yang informatif dan berkesinambungan. Penggunaan perlu untuk dapat mengakses apa yang ada di dalam sistem setiap saat dan membutuhkan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Kebanyakan dari interface didesain untuk memberikan petunjuk dalam jumlah yang lebih besar, termasuk visual dan auditory sebagaimana sistem yang dikerjakan. Suatu umpan balik dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama ada lexical feedback. Umpan balik ini adalah sistem yang mengindikasikan terima pesan, tetapi tidak dapat merubah yang telah dibuat di bawah pengaruh sistem. Sebagai contoh, daftar nama telah diblok ketika kursor berubah bentuk dari tools yang ada. Yang kedua, synthetic feedback. Umpan balik ini adalah umpan balik yang membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan pengguna, tetapi masih tidak memberi syarat dasar perubahan dalam sistem. Sebagai contoh, informasi mengenai submenu tanpa menu utama, atau fakta bahwa menu tidak aktif ketika kontak dialog tidak aktif. Yang ketiga, sinyak sistem pesan diterima dan dijalankan. Untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Sebagai contoh, ketika Anda memindahkan icon,
Anda dapat melihat posisi yang baru. Anda mengubah font style, maka Anda dapat melihat gaya huruf yang baru. Selanjutnya, ada pendukung dan dokumentasi pengguna IMK. Di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu pengajaran langkah demi langkah untuk pemula. Kedua, lembaran rujukan perintah yang di dalamnya terdapat daftar isi, perintah, maps, dan lain-lain. Yang ketiga, kartu petunjuk singkat dan cepat. Selanjutnya ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Ada 2 poin. Poin utama yaitu elemen-elemen seperti icon, tombol, dan lain-lain digunakan untuk menghemat waktu pengguna. Yang kedua, budaya barat menulis dari kanan ke kiri. Budaya lain bisa mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke bawah. Selanjutnya ada saran. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan. Kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman atau safe, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan atau safety, utilitas, ketergunaan, efektivitas. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan keluarga. Sedangkan ketergunaan di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu ataupun kelompok. Utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Mungkin cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih.